Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Belandi Putri dengan NIM 22042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang penggunaan uji statistik komparatif ANOVA pada SPSS. ANOVA atau yang disebut dengan nama lain Analysis of Variance adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Tujuan utama ANOVA yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikansi secara statistik antara rata-rata kelompok tersebut. ANOVA juga merupakan salah satu teknik statistik komparatif yang sering digunakan dalam penelitian. Dengan SPSS, peneliti dapat dengan mudah mengaplikasikan uji ANOVA untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. Nah, selanjutnya, apa sih poin penting dari ANOVA? Uji F yang kita lihat mengasumsikan bahwa semua kelompok memiliki varian sigma kuadrat yang sama. Hal ini perlu diperiksa. Salah satu caranya yaitu untuk memeriksa secara kasar adalah dengan melihat plot kotak yang berdampingan, tetapi ada juga uji formal yang dapat digunakan untuk itu. Asumsi lain yang kita gunakan adalah bahwa data bersifat independen di dalam dan di antara kelompok-kelompok, dan jika data yang kita dapatkan adalah hasil dari eksperimen terkontrol secara acak, maka kondisi pengacakan ini akan terpenuhi. Di sisi lain, jika data diperoleh dari studi observasional, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan analisis, tetapi tidak hanya untuk asumsi yang tidak terpenuhi, namun juga kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena perlu diingat, jika kita melakukan studi observasional, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan sebab akibat yang sedang berlangsung, karena bisa saja itu merupakan rancu. Akhirnya kita melakukan ANOVA dan V-test menolak jadi rata-rata kelompok tidak semuanya sama. Nah, mengapa perlu menggunakan ANOVA? Mengapa perlu? Yaitu yang pertama lebih efisien, yang kedua lebih komprehensif. Lebih efisien yaitu dibandingkan dengan melakukan uji T berulang-ulang untuk setiap pasangan kelompok. ANOVA lebih efisien dalam menguji perbedaan antara beberapa kelompok sekaligus. Uji T berlangsung jika kita ingin membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, kita bisa saja melakukan uji T berulang-ulang untuk setiap pasangan kelompok. Namun, hal ini akan meningkatkan peluang yang terjadi kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis nol yang sebenarnya benar. ANOVA memungkinkan kita untuk membandingkan semua kelompok secara simultan dalam satu uji, sehingga lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, mengapa penting menggunakan ANOVA, yaitu lebih komprehensif. ANOVA memberikan gambaran keseluruhan tentang perbedaan antara kelompok-kelompok, bukan hanya perbandingan dua kelompok saja. ANOVA memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perbedaan antara kelompok-kelompok, selain mengetahui apakah ada perbedaan secara keseluruhan. Kita juga dapat melakukan uji post hoc untuk mengetahui di mana letak perbedaan spesifik antara pasangan kelompok. Fokus pada variance ANOVA menganalisis variance dalam data, yaitu seberapa besar penyebaran data di sekitar rata-rata. Dengan membandingkan variance antara kelompok dan dalam kelompok, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat tentang perbedaan rata-rata. Selanjutnya, tujuan dan manfaat uji ANOVA. Yang pertama yaitu membandingkan kelompok, di mana uji ANOVA memungkinkan perbandingan statistik antara dua atau lebih kelompok data. Nah, yang kedua, manfaat uji ANOVA yaitu mengukur signifikansi
di mana uji ini dapat mengidentifikasi apakah perbedaan antara kelompok secara statistik signifikan. Nah, yang ketiga, membantu pengambilan keputusan di mana hasil uji ANOVA dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang objektif dan terstruktur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji ANOVA, di mana terdapat beberapa jenis ANOVA masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis uji ANOVA. Yang pertama yaitu one way ANOVA, di mana membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok dengan satu variabel bebas. Contohnya yaitu membandingkan rata-rata nilai ujian siswa pada 3 metode pembelajaran yang berbeda, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara spesifik antara rata-rata nilai ujian siswa pada ketiga metode pembelajaran tersebut. Yang kedua, jenis-jenis uji ANOVA yaitu two-way ANOVA, di mana membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok dengan dua variabel bebas. Contohnya yaitu menganalisis pengaruh jenis pupuk atau faktor yang jenis tanah, yaitu faktor kedua terhadap hasil panen, di mana tujuannya yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata hasil panen pada kombinasi jenis pupuk yang jenis tanahnya berbeda, serta mengetahui apakah ada interaksi antara dua faktor tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis uji ANOVA yaitu repeat measure ANOVA, di mana membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok dengan pengukuran yang berulang. Contohnya yaitu menganalisis perubahan berat badan pada sekelompok individu setelah menjalani program diet selama beberapa minggu. Tujuannya yaitu mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan secara statistik pada variabel dependen, yaitu berat badan setelah beberapa kali pengukuran. Nah, selanjutnya asumsi dasar uji ANOVA yaitu agar hasil analisis ANOVA dapat diandalkan, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut, yang pertama adanya asumsi normalitas, yaitu data terdistribusi normal pada setiap kelompok. Asumsi normalitas ini penting karena uji V dalam ANOVA sangat sensitif terhadap penyimpangan dan distribusi normal, terutama pada sampel yang kecil. Yang kedua, independensi, yaitu observal dalam setiap kelompok saling independen. Asumsi independen ini penting agar kita dapat menggeneralisasikan hasil analisis ke populasi yang lebih baru. Selanjutnya yaitu uji homogenitas varians, di mana varian antar kelompok adalah homogen. Asumsi homogenitas varians ini penting karena uji V dalam ANOVA mengasumsikan bahwa varians populasi dari semua kelompok adalah sama. Dan selanjutnya yaitu skala interval, di mana data harus diukur dalam skala interval atau rasio. ANOVA secara umum dirancang untuk menganalisis data numerik yang memiliki jarak yang sama antara setiap titik datanya. Skala interval adalah jenis skala pengukuran yang memenuhi kriteria yang sangat cocok digunakan dalam ANOVA. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, nilai ujian, atau jika tidak ada nilai minimum ataupun maksimal yang mutlak. Selanjutnya, persiapan data untuk uji ANOVA. Yang pertama adanya verifikasi asumsi berupa memastikan data yang memenuhi asumsi-asumsi uji ANOVA. Yang kedua ada pengkodean variabel, di mana membuat kode yang jelas untuk variabel yang bebas dan terikat. Yang ketiga, pengelompokan data, di mana menyusun data dalam bentuk tabel yang sesuai dengan kelompok yang akan dibandingkan. Langkah-langkah uji ANOVA one sample test, yaitu yang pertama pilih uji, yang kedua tentukan variabel, yang ketiga analisis. Selanjutnya, interpretasi hasil uji ANOVA one sample test. Yang pertama, nilai F dan signifikansi. Nilai F menunjukkan adanya tidak perbedaan yang signifikan antar kelompok.
Yang kedua yaitu post hoc test, di mana jika perbedaan signifikansi, lakukan uji lanjutan untuk mengetahui letak perbedaannya. Yang ketiga yaitu ukuran efek, di mana nilai efek size dapat mengukur besarnya perbedaan antar kelompok. Nah, selanjutnya langkah-langkah uji ANOVA 2 sample test, di mana yang pertama pilih uji, yang kedua tentukan variabel, yang ketiga analisis. Yang selanjutnya yaitu interpretasi hasil uji ANOVA 2 sample test, di mana yang pertama yaitu interaksi antar variabel. Hasil uji menunjukkan apakah ada interaksi antara dua variabel independen. Yang kedua efek utama, hasil juga menunjukkan efek utama dari masing-masing variabel independen. Yang ketiga post hoc test, di mana perlu dilakukan uji lanjutan untuk melihat letak perbedaan yang signifikan. Kesimpulan dari uji ANOVA pada SPSS dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dengan mudah dan akurat. Analisis variance atau ANOVA adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kelompok tersebut. ANOVA bekerja dengan membagi varians total dalam data menjadi dua komponen utama, yaitu varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Jika varians antara kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan varians di dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata berkelompok. Dengan kata lain, ANOVA membantu kita untuk menentukan apakah perbedaan yang kita amati antara kelompok-kelompok tersebut terjadi secara kebetulan atau memang karena ada pengaruh faktor dari yang kita teliti. Hasil dari ANOVA dapat memberikan informasi yang berharga dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, dan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan uji statistik komparatif ANOVA pada SPSS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.